Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam buat kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Malam hari ini kembali dengan program Sate Penyu bersama Bimas Kristen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan saya Sugeng sebagai salah satu penyuluh di wilayah Kabupaten Bangka Induk, tempat penyuluhan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita belajar sebagian firman Tuhan yang menguatkan kita bagaimana kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hari ini. Kami ada sebagaimana ada, itu karena pertolongan-Mu. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu untuk memberikan kekuatan di dalam setiap kami, untuk mengikut Engkau menjadi orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Berkati kami dan berkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita sedikit menyiapkan waktu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam hari ini saya memberikan satu tema, hidup Kristen yang menjadi berkat. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hidupmu, hidupku, hidup kita itu sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah dalam kehidupan kita mungkin hari ini kita punya masalah atau punya persoalan yang membuat orang lain tidak suka dengan kita? Ya, Bapak Ibu, banyak masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita mengalami hal-hal yang berat atau mungkin tidak menyenangkan kita, atau mungkin justru malah kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang lain. Nah, sebagai orang yang percaya, mari kita mau belajar bagaimana hidup Kristen itu adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mau belajar dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 18. Di sana menuliskan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memiliki ciri-ciri, memiliki satu hal yang istimewa untuk melakukan sesuatu yang baik. Baik mereka orang yang percaya ataupun mereka yang tidak percaya. Pasti di dalam hatinya ada satu prinsip yang namanya mengasihi. Tetapi bagi kita orang Kristen, seharusnya lebih dari itu. Kita mengasihi orang lain sama seperti diri kita, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi surat Kristus. Orang bisa diberkati. Orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat kita mengasihi, melihat kita berbuat baik, melihat kita hidup seturut dengan pribadi yang standar dengan Alkitab, mungkin di situ orang akan diberkati dan mencari siapa yang mengajarkan hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita yaitu mengasihi, di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Itu adalah wujud kasih yang sangat besar. Tidak ada pribadi yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Dan Yesus sudah memberikan teladan buat kita bahwa Dia melakukan kasih yang sungguh-sungguh sempurna.
Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, notabene adalah pengikut Kristus, mari yang pertama kita hidup saling mengasihi. Ya Bapak Ibu, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Kita berbeda-beda, tetapi di dalam Kristus yang ada kasih, semua bisa dipersatukan. Semua bisa dijadikan satu kasih di dalam Kristus. Karena mereka juga walaupun berbeda suku, budaya dan ciri khas, tetapi kita tetap sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Makanya kita harus hidup saling mengasihi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah hidup bijaksana. Ya mungkin ini kita menghadapi sesuatu yang lumayan rumit dalam hidup kita. Tapi prinsipnya dalam hidup orang Kristen kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati kepada siapapun. Saudara, jika kita memiliki kasih, kita punya sikap rendah hati, lemah lembut, ya namanya Tuhan mengajarkan di dalam hukum kasih itu ya, atau Galatia 5 ayat 22 di sana mengajarkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal itu, tapi kita mari melakukan sebagai orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain dengan hidup bijaksana. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita hidup, kita percaya bahwa kalau kerendahan hati yang kita bawa, kalau kelemah lembutan yang kita bawa, maka kita akan bergaul dengan siapapun pasti masuk. Pembawaan kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya kita bersyukur dalam segala hal. Saudara, setiap manusia pasti punya masalah. Tetapi jangan kita kalah dengan masalah, tapi biarlah masalah itu kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan, di mana setiap masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bijaksana menghadapi hidup ini sebagai orang Kristen. Jangan mudah terpancing dengan sesuatu yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi. Tapi marilah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Kita bijaksana menghadapi orang, kita bijaksana bekerja, kita bijaksana bergaul. Jadi kalau kita bijaksana di dalam setiap kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus sebagai orang Kristen kita harus melakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen yang menjadi berkat, yang pertama itu hidup saling mengasihi, yang kedua itu hidup bijaksana, dan yang ketiga itu hidup benar. Saudara, apakah hari ini kita sudah melakukan kehidupan kita yang benar? Tutur kata kita apakah sudah benar? Perbuatan kita apakah sudah benar? Sikap kita hari ini apakah sudah benar? Mari kita standarkan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, hidup benar itu adalah hidup seturut dengan standar firman Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan segala sesuatu yang baik. Kalau di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, perintah barunya adalah untuk hidup saling mengasihi karena kita hidup dalam posisi hidup yang benar. Hidup yang benar itu hidup yang seperti apa, Bapak Ibu? Nah, kita mau lihat Efesus pasal 6 ayat 14. Di sana kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Yang saya ambil di sini adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara, Bapak Ibu, kita semua pasti tahu ikat pinggang. Ikat pinggang itu biasanya ditaruh, diikatkan di bagian perut. Tujuannya adalah untuk mengikat atau mengencangkan celana kita atau pakaian kita kepada perut supaya tidak melorot.
Nah, supaya tidak nurut maka ada ikat pinggang. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita percaya, kita berikat pinggangkan kebenaran. Supaya kalau kita udah ada hidup benar dalam kebenaran, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, bertemu dengan siapapun, kita tidak kedodoran. Jadi hidup benar di dalam Tuhan adalah seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah kita bersyukur, mari kita menjadi orang Kristen yang hidup saling mengasihi, hidup bijaksana, dan hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Malam hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar untuk kami hidup sebagai orang Kristen, hidup mengasihi, hidup bijaksana, dan tetap hidup benar. Tuhan, tolong kuatkan kami, tolong mampukan kami untuk menjalani hidup menjadi saksi di mana kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.